Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Nisa dari Farmasi B, NIM 200401050. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sediaan gel dan suppositoria. Pertama, pengertian gel. Gel umumnya merupakan suatu sediaan padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid yang mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari jarah kecil, senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Kemudian ada basis gel. Yang pertama, gom alam, contohnya tragacan, gelatin, pektin, gom gatar. Kemudian ada karbomer, yaitu senyawa polimer sintetik yang banyak digunakan dalam formulasi sediaan topikal. Kemudian ada alginat, yaitu pemberian alginat tidak berasa, tidak berbau, serbuk berserat, berwarna putih hingga putih kekuningan. Kemudian ada bentonit, yaitu bersifat thick cross-top, artinya mereka menunjukkan transformasi gel, sol, gel, isoterm yang nyata. Kemudian ada polivinilasetat atau disingkat menjadi PVA. Diperoleh melalui hidrolisis polivinilasetat. Kemudian ada polivinilvirolidin atau disingkat dengan PPP. Diperoleh melalui polimerisasi dari N-ninilvirolidin. Kemudian ada selulosa dan derivatnya. Contohnya metil selulosa, karboksil metil selulosa, sodium hidroksil profil metil selulosa, hidroksil etil selulosa. Dan yang terakhir ada polietilen, digunakan untuk cairan gel hidrofobik. Kemudian ada komposisi sediaan gel. Bahan berbasis polisakarida atau protein merupakan jenis bahan yang biasanya digunakan sebagai pembentuk gel. Beberapa contoh gelin agen yaitu CMCNA, metil selulosa, asam alginat, sodium alginat, kalium alginat, kalsium alginat, agar, karagenan, locus ingum, pektin, serta gelatin. Cara pembuatan gel menurut Kristantio, pada prinsipnya metode pembuatan sediaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada metode pelelehan atau fusion, yang kedua ada trirurasi. Untuk metode pelelehan, yaitu zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fasa yang homogen. Dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Yang kedua, trirurasi, yaitu zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya, kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Untuk etiket berwarna biru dan tertera obat luar. Untuk pengemasannya, gel lubrikan harus dikemas dalam tub dan harus disterilkan. Untuk gel penggunaan mata dikemas dalam tub yang steril, dan gel untuk penggunaan pada kulit dapat dikemas dalam tub atau pot salep. Dan wadah harus diisi cukup penuh dan kedap udara untuk mencegah penguapan. Untuk kekurangan dan kelebihan gel. Kekurangan gel diantaranya untuk hidrogel, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena sinar matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak dengan zat aktif. Untuk kelebihan gel yaitu kemampuan penyebaran baik pada kulit, efek dingin, tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, kemudahan pencuciannya dengan air yang baik. Untuk hidrogel, efek pendinginan pada kulit saat digunakan, penampilan sediaan yang jernih dan elegan pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang, elastis, daya lekat tinggi, obatnya baik, kemampuan penyebaran pada kulit baik juga. Selanjutnya ada suppositoria, yaitu menurut FI edisi 4
yaitu sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektum, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Supositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat dan sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Obat ini dipakai untuk pengobatan lokal, baik dalam rektum maupun vaginal atau uretra seperti penyakit hemoroid atau wasir. Untuk basis supositoria ada 3. Yang pertama, supositoria dengan basis oleum kakao. Untuk menghindari bentuk-bentuk kristal tidak stabil di atas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, oleum kakao tidak dilelehkan seluruhnya, cukup 2/3-nya saja yang dilelehkan. Jika dilelehkan seluruhnya, maka oleum kakao akan kehilangan semua inti kristal stabil yang berguna untuk memadat. Kemudian penambahan sejumlah kecil bentuk kristal stabil ke dalam lelehan oleum kakao untuk mempercepat perubahan bentuk tidak stabil menjadi bentuk stabil. Kemudian pembentukan lelehan selama beberapa jam atau beberapa hari. Zat yang meningkatkan titik lebur oleum kakao yaitu cara atau cecacem sebanyak 6%. Jika lebih dari 6%, akan menghasilkan campuran dengan titik lebur 37 derajat Celcius. Kurang dari 4% akan menghasilkan campuran dengan titik lebur kurang dari 33 derajat Celcius. Zat yang dapat menurunkan titik lebur oleum kakao yaitu klora, hidrat, fenol, minyak atsiri. Lemak coklat jarang digunakan untuk ovula karena meninggalkan residu yang tidak dapat diserap. Dan gelatin tergliserinasi jarang dipakai untuk rektal karena disolusinya lambat. Yang kedua, basis PEG atau polyethylene glycol mempunyai titik lebur 35 sampai 63 derajat Celcius. Tidak meleleh pada suhu tubuh tetapi larut dalam cairan sekresi tubuh. Formula yang dipakai bahan dasar tidak berair, PEG 4000 25% dan PEG 1000 75%. Bahan dasar berair PEG 1540 30%, PEG 6000 50% dan aqua tambah obat 20%. Yang ketiga, basis gelatin dapat digunakan sebagai bahan dasar supositoria vaginal. Tidak melebur pada suhu tubuh tetapi melarut dalam cairan sekresi tubuh. Perlu penambahan pengawet atau nipagin karena merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan bakteri. Penyimpanan harus di tempat yang dingin. Selanjutnya, komposisi sediaan. Komposisi umum. Yang pertama, basis. Ada basis lemak, contohnya oleum kakao, dan basis hidrofilik, gliserin, gelatin, atau PEG. Kemudian ada basis lain, twin 61 85%, dan gliserin laurat 15%. Kemudian ada zat aktif, contohnya supositoria, bisakodil, dalam Pornas halaman 51, dan yang terakhir ada zat tambahan. Selanjutnya, cara pembuatan supositoria. Ada 4 metode yang digunakan dalam pembuatan supositoria, yaitu mencetak dengan tangan dengan cara menggulung basis supositoria yang telah dicampur dan mengandung zat aktif menjadi bentuk yang dihendaki. Mula-mula basis diiris, kemudian diaduk dengan bahan-bahan aktif dengan menggunakan lumping dan mortar sampai diperoleh massa akhir yang homogen dan mudah dibentuk. Kemudian massa digulung menjadi suatu batang silinder dengan garis tengah dan panjang yang dihendaki. Amilum atau talc dapat mencegah pelekatan pada tangan. Batang silinder dipotong dan salah satu ujungnya diruncingkan. Yang kedua ada kompresi. Hal ini dilakukan dengan mengempak parutan massa dingin menjadi suatu bentuk yang dikehendaki. Suatu roda tangan berputar menekan suatu piston pada massa supositoria yang diisikan dalam silinder sehingga massa terdorong ke dalam cetakan. Kemudian ada mesin pencetak otomatis. Sama prosesnya dengan cara yang di atas, tetapi menggunakan mesin otomatis untuk melakukan semuanya. Dan yang terakhir ada mencetak tuang dan kompresi pada suatu pres tablet reguler.
Pertama-tama bahan basis dilelehkan, sebaiknya di atas penangas air atau penangas uap untuk menghindari pemanasan yang berlebihan. Kemudian, bahan-bahan aktif diemulsikan atau disuspensikan ke dalamnya. Akhirnya, massa dituang ke dalam cetakan logam yang telah didinginkan, yang umumnya dilapisi krom atau nikel. Untuk etiket, menggunakan etiket berwarna biru dan tertera obat luar. Untuk pengemasan, wadah tertutup rapat dibungkus alufoil satu persatu atau dengan strip plastik 6-12 buah, lalu dikemas dalam dos. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan supositoria. Kekurangan supositoria yaitu daerah absorpsinya lebih kecil. Absorpsi hanya melalui difusi pasif, pemakaiannya kurang praktis juga. Tidak dapat digunakan untuk zat yang rusak pada pH rektum. Cairan dalam rektum relatif sedikit dibandingkan dengan cairan saluran cerna atau dalam lambung dan usus. Kekurangan cairan dalam rektum menghambat proses desintegrasi dan absorpsi. Untuk kelebihan supositoria, yaitu dapat menghindari terjadinya iritasi obat pada lambung, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Kemudian supositoria yang pertama, perbedaan dari definisi. Gel merupakan suatu sediaan padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid yang mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Sedangkan sediaan supositoria yaitu sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektum, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Supositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat dan sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Kemudian untuk komposisinya, gel bahan berbasis polisakarida atau protein yang digunakan sebagai pembentuk gel. Supositoria yang pertama basis lemak yaitu olum kakao. Untuk basis hidrofiliknya gliserin, gelatin atau PEG. Kemudian basis lainnya twin 6185% dan gliserin lauret 15%. Untuk zat aktif, contohnya supositoria bisa kodil, terdapat dalam Fornas halaman 51. Kemudian zat tambahan. Untuk bentuk sediaan gel yaitu kandungan utamanya air, sedangkan supositoria yaitu obat solid atau padat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Undur man kola wala tangdur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.